Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam, Bapak Yaya Rahmat Hidayat, SPD ME SY, dan Ibu Neneng Nur Hasanah, DRA MHUM, dan teman-teman yang sudah join di Zoom pagi hari. Ini perkenalkan, nama saya Tasya Karolin. MPM saya 110 32 2018, dan saya sebagai moderator di sini. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Yunita, eh, Novita Sari, Kamila Fatia Rahma, Alia Dwi Nur Wakila, eh, Nur Halimah, dan Salsabila Ciptana. Oke, kami akan menjelaskan tentang Islam sebagai agama wahyu, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Eh, Bapak sebentar. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian dan sumber pengetahuan Islam. Yang pertama, pengertian Islam. Menurut Mardani, Islam didefinisikan sebagai agama yang menimbulkan perasaan aman dan damai. Kita dapat menyimpulkan bahwa kata Islam dari segi bahasa mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah dalam rangka mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Islam dibangun atas 5 pilar, yaitu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, yang kemudian dikenal sebagai rukun Islam. Jadi, dapat disimpulkan, Islam adalah sebuah agama yang diturunkan Allah untuk umat manusia melalui Rasulnya Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi umatnya. Dan Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah ke dunia sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Materi selanjutnya yaitu sumber pengetahuan Islam. Dalam Islam, meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi dapat ditarik benang merahnya yaitu sumber-sumber pengetahuan menurut Islam. Di antaranya yaitu senses atau indera, akal, hati, dan yang paling utama di atas semua sumber itu adalah wahyu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila. Saya akan membacakan tentang pengertian wahyu sebagai sumber pengetahuan. Wahyu adalah kebenaran yang langsung dari Allah kepada seorang hambanya. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi Tuhan dengan manusia.
Pada dasarnya, wahyu merupakan firman Allah, sedangkan isi wahyu yang berupa pengetahuan diturunkan Allah kepada manusia pilihan yang telah dipilih sendiri oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, yang isinya merupakan risalah atau ajaran yang menyangkut berbagai aspek ajaran akidah dan muamalah. Wahyu yang menyangkut risalah hanya ditujukan kepada nabi atau rasul, khususnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bisa diketahui bahwa pengetahuan wahyu tidak dapat diterima oleh manusia awam, yang tidak ditujukan oleh Allah sebagai utusannya. Wahyu tidak diturunkan langsung kepada masyarakat, tetapi melalui seseorang yang diangkat Tuhan menjadi utusannya. Setelah menerima wahyu, ia berwenang menjelaskan, menafsirkan, memperinci. Penempatan Islam sebagai objek penelitian dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi uluhiyah, dimensi keimanan, keyakinan yang datang dari Allah, zat yang maha suci kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah potensi dalam dirinya untuk mengimani Allah sebagai sumber kebenaran. Fitrah manusia adalah mengimani. Manusia adalah meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan, memelihara seluruh alam semesta termasuk manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Halimah. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada dimensi insaniyah. Dimensi ini bersumber dari manusia, yaitu seperti akal yang merupakan pemberian Allah yang membedakan manusia dengan hewan dan makhluk lainnya. Dengan akal ini, manusia dapat mengupayakan mencari kebenaran yang akan digunakan untuk menuntut kehidupannya ke arah keselamatan dan kebahagiaan. Dengan akal inilah manusia mencari ilmu, pengetahuan, mencari kebenaran-kebenaran yang akan menunjukkan kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan tersebut. Kedua dimensi tersebut, dimensi uluhiyah dan insaniyah, bagi seorang muslim penting dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yunita. Sense atau indera sebagai sumber pengetahuan. Indera sebagai sumber pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui kelima inderanya, yaitu mata, hidung, kulit, telinga, dan lidah. Bagi umat muslim, tidak hanya Al-Quran dan hadis saja yang dijadikan sebagai sumber ilmu. Akal dan indera pun dijadikan sebagai sumber ilmu. Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan indera dan akal sekaligus dalam pengalaman manusia, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, karena indera dan akal saling menyempurnakan. Karena begitu pentingnya indera ini dianggap atau diyakini sebagai satu-satunya tolak ukur pengetahuan, serta indera juga adalah sumber awal menuju pengenalan terhadap alam. Nah, selanjutnya ada akal. Akal merupakan anugerah paling utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena memiliki akal pula, manusia memiliki keistimewaan dan sekaligus pembeda dengan makhluk Allah lainnya. Dengan adanya akal pula, kita dibedakan dari hewan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mendorong manusia supaya mau menggunakan akalnya untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Allah sangat memuliakan keberadaan akal pada diri manusia, terbukti dengan sanjungan-sanjungan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk orang yang berakal. Selanjutnya ada hati. Hati adalah ciptaan Allah yang luar biasa, di mana hati menyimpan berjuta-juta rahasia yang tidak mungkin untuk diketahui manusia, kecuali segelintir saja dari rahasia-rahasia tersebut. Hati adalah salah satu organ tubuh manusia. Dalam Islam sendiri, hati adalah penentu sifat seseorang. Baik buruknya seseorang berasal dari dalam hatinya. Serta hati juga
merupakan sentral dan pengendali bagi aktivitas dalam menetapkan pengetahuan yang benar, baik, dan berguna bagi manusia lainnya. Selanjutnya ada ilham atau intuisi akan disampaikan oleh Salsabila. Baik, yang selanjutnya ada ilham atau intuisi. Boleh slide selanjutnya, Tasya. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi. Adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, yang meyakinkan hati seseorang kemudian mendorong dirinya untuk mengikuti tanpa diketahui datangnya dari mana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ilham juga merupakan salah satu sumber pengetahuan. Namun terlepas dari bahasan apakah ilham dan wahyu adalah sama atau apakah ilham merupakan bagian dari wahyu. Ajaran Islam sebagai wahyu artinya adalah ajaran yang sumber informasi dan pengetahuannya diperoleh melalui wahyu. Di samping dapat diperoleh, dipelajari, dipahami, untuk kemudian diamalkan melalui berbagai sumber pengetahuan lain sebagaimana dijelaskan di atas. Misi ajaran Islam yaitu sebagai rahmatul lil alamin. Tasya, boleh selanjutnya. Poin selanjutnya adalah misi ajaran Islam. Misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan demikian, dari sejak mulanya, Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti yang nyata bahwa agama Islam selaras dengan namanya. Misi ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin juga dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Caroline. Islam juga mengatur kehidupan ekonomi manusia. Praktik-praktik ekonomi yang merugikan orang lain yang bersifat spekulatif memiliki ketidakjelasan dan ketidakpastian. Seperti riba menjadi yang menyimpulkan monopoli, merugikan pertimbangan, dan sebagainya, dilarang dalam Islam. Islam melarang pengikutnya untuk berbuat tidak semena-mena, membuat zalim dan merugikan orang lain. Akan tetapi setelah mengajarkan pengikut untuk selalu adil, mengutamakan musyawarah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah, sejak awal kemunculan Islam berkomitmen menjadi sebuah agama pembaharu, yaitu pembaharu akidah dan akhlak manusia yang sudah menyimpang dan mengembalikan kepada fitrahnya yang jelas, yang sudah diatur oleh Allah. Islam dikaji untuk menghilangkan kejumudaan, kebodohan, ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai masalah kehidupan manusia. Kemudian menghentikan dengan suatu sistem kehidupan yang mampu membawa manusia kepada kesejahteraan di hidup di dunia dan di akhirat, suatu sistem yang telah dibuat langsung oleh Allah yang lebih mengutamakan lebih baik bagi manusia karena ialah akhlak yang maha tahu kepada makhluknya.
Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika yang belum paham atau belum jelas di materi, boleh bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, tutup aja. Tutup aja, Bapak. Oke. Sebelumnya, presentasi diakhiri. Kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas antusias teman-teman. Sama kami presentasi, semoga materi yang disampaikan berguna bagi kita semua. Jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.